Kembali lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Kali ini saya kedatangan tamu, Mas Mumu Muhajir. Yuk, Nah, beliau ini kalau boleh dibilang peneliti yang dinaturalisasi oleh TIA Indonesia untuk membantu di ada riset-riset. saja. Itu istilah baru ya, Ya, karena baru ini ya, ya, lagi kayak in kan? lagi pemain bola Oh, ya, dinaturalisasi untuk riset-riset di TIA Indonesia, oke. khususnya di isu transisi energi. Hmm, Nah, berhubung dengan itu, tema kali ini kita akan bahas soal transisi energi. hmm, Nah, mungkin isunya dari sisi mungkin bahasa mungkin agak terlalu tinggi ya, jadi transisi energi, hmm, dan itu berkaitan dengan riset yang baru saja diluncurkan oleh TIA Indonesia beberapa waktu yang lalu terkait dengan korupsi, risiko korupsi dalam eh, pengadaan ketenaga listrikan yang berasal dari energi baru dan terbarukan. ya, Nah, sebelum kita ke sana Mas Mumu, hmm, ini saya kira kita mengikuti perkembangan yang terjadi sekarang ya di ya, global ya. hmm, Baru-baru ini Presiden Trump baru saja dilantik dan kemudian mengeluarkan semacam perintah eksekutif ya. hmm, Nah, salah satunya itu berkaitan dengan isu yang mau kita bahas, oke. di mana Presiden Trump keluar dari eh, memutuskan bahwa Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement. Hmm, Dan pada sisi yang lain, hmm, Indonesia juga belakangan juga bergantung terhadap salah satu kebijakan ya, JETP ya, hmm, yang terkait dengan transisi energi. Nah, ini kalau kita mau baca Mas Mumu, hmm, ini dampaknya terhadap Indonesia ini seperti apa? Ini mungkin secara global dulu. ya, Akibat dari kebijakan itu. boleh. Jadi mungkin sebenarnya kalau lebih global lagi Iya. lihatnya sebenarnya ini kan ada eh, gap generasi sebenarnya ini boomer bikin masalah kan. Orang yang udah sebenarnya kalaupun dia meninggal kan nggak akan meninggalkan apa namanya kerusakan setelahnya. Ada generasi yang lebih muda sebenarnya akan merasakannya gitu. Dan ngomong-ngomong soal executive order ini kan dulu sebenarnya juga Trump sudah pernah melakukannya ya. Iya, Ketika benar. pertama kali dia menjadi presiden dia juga hari pertama juga langsung mengundurkan diri bahasanya itu kan withdraw dari perjanjian Paris Iya, terutama dan semua komitmen yang ada hubungannya dengan UNFCCC iya. gitu. Dan ketika dia menang lagi untuk fase kedua ini dia juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, executive order ini ada 3 hal yang perlu dilihat sebenarnya. Hmm. Pertama, dia mengundurkan diri dari semua komitmen, perjanjian, komitmen, fakta integritas apapun yang dihasilkan dalam umbrella, dalam payungnya UNFCCC, Hmm. termasuk adalah perjanjian Iya, Paris Paris kayak itu gitu. ya. Itu kan menurunkan emisi. Ada transisi energi juga harus Hmm. dilakukan. Yang kedua kemudian dia membekukan namanya International Climate Finance Fund. Ya, Dan ini semuanya punya dampak nanti kita bicarakan dengan ya. JETP ya. Dan ketiga itu dia meminta ke semua menterinya atau yang ada di delegasi Amerika ketika dia melakukan perjanjian yang ada hubungannya dengan energi itu dia harus mementingkan kepentingan Amerika. Ya. Gitu. Karena kan executive order yang bagian ini keluar dengan dasar bahwa kebijakan internasional terutama dalam perubahan iklim itu merugikan Amerika dalam bahasanya Trump. Menurut dia. Menurut dia Ya. merugikan Amerika, menghambat pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Gitu. Jadi pokoknya sesuai dengan MAGA lah, Make Ya. American Great Again itu kan salah satunya adalah memperkuat posisi Amerika di hadapan yang lain. Gitu. Nah ini sebenarnya keinginan Trump. Nah, EO itu 3 itu. Hmm. Nah saya melihatnya kalaupun yang di awal juga kan sebenarnya punya pengaruh juga kan walaupun sebenarnya Amerika masih ikut dalam COP-nya, Ya. tapi beberapa perjanjian kan dia nggak ikut Hmm. keluar dari perjanjian Parisnya. Nah sekarang mungkin juga akan hal yang sama dampaknya. Indonesia kan ada JETP, Ya. jadi kan kalau kita lihat dari legalnya kan harus dilihat dulu. Ini Hmm. JETP ini apakah terhubung dengan yang disebut tadi International Climate Finance Fund atau enggak gitu. Hmm. International Climate Finance Funds itu juga dikeluarkan oleh executive ordernya Biden di tahun Hmm. 2021 yang itu sebenarnya dia bahwa perubahan iklim itu punya pengaruh baik ke Amerika dan juga di luar sehingga kemudian dia berkomitmen untuk menyediakan uang 11,9 sehingga 11,8 billion sampai tahun Hmm. 2024 kayak gitu.
dan salah satu di dalamnya dia membiayai beberapa fund ya. Ada Global Environmental Fund, kemudian Clean Technology Fund, ada Clean Energy, ada Adaptability, ada Landscape Sustainability Landscape, ada banyak ya. Yeah. Isunya sebenarnya di perubahan iklim, adaptasi dan transisi energi, kayak gitu. Nah, ketika dia buat itu, sekarang dihajar sama, akhirnya dibukukan, termasuk JF kan, kayak gitu. Nah, JETP itu keluar 2022, ya kan, November 2022. Salah satunya itu statusnya sudah dari sisi pendanaan itu sudah fix gitu ya? Kalau dari komitmen, iya. Tapi sebenarnya makanya kita lihat ininya ya, apa namanya kan komitmen politik dengan apa yang diimplementasikan secara legally binding itu kadang berbeda, kayak gitu. Dan JETP itu kan sebenarnya MOU, IPG dengan Indonesia, dan ada komitmen ngeluarin uang, menghasilkan uang, mengumpulkan uang 10 billion. Ya, masing-masing negara ngeluarin gitu. Ya, dari mana kan harus dilihat dari finance di internalnya kan. Nah, yang tersedia di zamannya Biden itu namanya International Climate Finance Fund. Gitu. Tapi seberapa besar itu komposisi Amerika dalam pendanaan JETP itu? Nah, belum jelas. Belum ini jelas nggak ada sebenarnya, belum ada kejelasan soal dia akan memberikan apa. Jadi ini sebenarnya baru hanya komitmen. Kemudian udah kehajar kan sekarang. Jadi kalau dilihat dari perjanjiannya di JETP itu tidak sama sekali menyebut yang angka internasional, bukan, tidak menyebut International Climate Finance Fund gitu. Jadi nggak ada hubungannya nih sebenarnya JETP dengan keinginannya si Biden waktu itu kan, dengan apa namanya komitmen pendanaan JETP. Harusnya kalau misalnya dalam JETP kan 1 tahun setelah 2021, harusnya kan dia nyebutin misalnya, oh nanti berdasarkan GEF maksudnya, atau berdasarkan Clean Technology Fund, kita akan mengalokasikan untuk Indonesia atau untuk JETP itu sebesar sini gitu. Kayak gitu. Dan itu saya lihat belum ada gitu. Jadi sebenarnya JETP akhirnya sekarang menjadi lebih riskan sebenarnya, kayak gitu. Jadi di Indonesia. Nah, problemnya bagi Indonesia kan sebenarnya kita selalu merasa bahwa kita nggak punya uang sebenarnya, gitu kan. Satu yang harus dipertanyakan juga sebenarnya. Menterinya selalu bilang ini kayaknya kita nggak punya uang nih buat ini. Padahal pertemuan selalu di hotel dan gaji pejabatnya naik terus kayak gitu. Tapi ini yang jadi pertanyaan sebenarnya, karena untuk di PLN kita ngobrol kemarin kan juga sama, untuk melakukan transisi energi ke EBT itu agak sulit sebenarnya. Mereka nggak punya uang untuk melakukan itu. Jadi emang tergantung pada uang dari luar. Gitu. Dan Amerika kan seburuk apapun mungkin kondisinya sekarang ya, ke kanan dan seterusnya, atau dia nggak percaya sains misalnya atau apa, tetap dia punya punya bargaining politik kuat untuk leading dalam perjanjian apapun secara internasional, kayak gitu kan dia punya militer di mana-mana kan kayak gitu, sehingga dia lebih bisa menghimpun orang, menghimpun euro supaya sama kayak gitu. Dan ini sekarang dalam posisi kita belum melihat sebenarnya dampaknya kan, makanya dia baru keluar kemarin juga kan, tapi bahwa Trump tidak lagi tertarik dengan satu perjanjian yang legally binding di tingkat internasional untuk ngomongin menurunkan emisi dan salah satunya transisi energi itu kabar buruk menurut saya, bagi Indonesia juga gitu. Berarti ini kan kalau kita ngomongin Indonesia kan berarti soal dana nih, kan kita selalu bicara soal pendanaan. Jadi APBN itu kalau mau dianggarkan lagi untuk transisi energi itu nggak ada anggarannya. Nah, misalnya kalau kita bicara anggaran misalnya, itu apakah memang se-ekstrim itu ya? Artinya kalau kita bicara soal pengalokasian, misalnya teman-teman pernah tidak sebenarnya bisa nih kita melakukan salah satunya mungkin efisiensi macam-macam itu yang sekarang mungkin kayak kalau kita bandingin sama makanan bergizi gratis sebenarnya bisa kan? Betul. Jadi tahun ini kalau nggak salah 71 triliun ya. Nah itu kalau dikali berapa itu mungkin menutupi untuk pembiayanya. Enggak, maksud saya dari sisi istilahnya apa ya, kelonggaran fiskalnya gimana kalau kita baca APBN kita sebenarnya? Ya, saya bukan ahli untuk lihat di sini ya, sisi ekonomi atau fiskalnya ya sebenarnya. Tapi kan kalau lihat secara globalnya gitu kan, saya sebenarnya mungkin orang yang nggak terlalu percaya bahwa kita nggak punya uang untuk melakukan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ada political will dari Prabowo misalnya untuk melakukan transisi energi, sebenarnya ada kok uangnya gitu. Tinggal dialokasikan gitu, MBJ dan sekarang. Sekarang kan kenapa
program makan siang gratis itu ada ya karena komitmen Ya politik karena dia kayak gitu. efisiensi macam-macam itu Ada ya. efisiensi, dikurangi Ya, hal-hal dikurangi yang ya. lain kayak gitu. Dan memang mungkin ada pengaruh juga. Tapi kan ngobrolnya kan jangka panjang ya, Iya. transisi energi itu kan. Kalaupun misalnya kita tetap terus tergantung pada energi fosil seperti sekarang kayak gitu, dampak yang negatifnya itu bahkan lebih mahal bisa jadi gitu. Jadi saya nggak tahu angka pastinya, tapi coba telusuri 5 tahun terakhir anggaran yang keluar untuk ngebiayain BNPB misalnya, untuk dana itu yang kelihatan kan sebenarnya hanya untuk biaya bangun dapur darurat yang kayak gitu anggarannya. Iya. Tapi kan yang lain masyarakat tidak bisa mencari nafkah lagi karena jalannya rusak dan seterusnya, itu kan nggak Tidak dihitung dihitung, kayak ya, gitu kan. oke. Sukabumi kemarin sekarang misalnya kayak Grobogan ya, Iya. itu berapa jumlah orang yang kereta tidak bisa jalan, kereta harus ngeluarin uang untuk ngebenerin lagi dan seterusnya. Iya. Dan ini akan terus jadi terus gitu ke depannya. Sehingga sebenarnya kalau ngobrol sekarang transisi energi yang lebih cepat sekarang, mungkin harganya di masa depan itu jauh lebih murah ketimbang menunggu misalnya lewat 2030 yang dalam konsensusnya para ahli kan akan ngelewatin 1,5 kayak gitu kan, 1,5 derajat Celcius rata-rata suhu bumi gitu. Jadi investasinya mahal di awal, tapi mungkin akan lebih mudah di akhir. depan kayak gitu. Nah, itu kan dari sisi ekonomi ya. Nah, kalau kita ngomongin soal pemain nih di dalam bisnis energi kita ya. Nah, sebenarnya tantangan terbesarnya apa ya? Dari sisi politik, tadi ekonomi sudah disebut ya. Sebenarnya kalau mau disiasati bisa. Nah, ini kalau dari sisi politik, ini kan kalau kita bicara soal politik tentu kaitannya sama bisnis juga sebenarnya. Nah, ini pemain-pemain di dalam EBT ini kan sebenarnya juga adalah pemain-pemain di energi kotor juga ya. Jadi mereka sedang melakukan greenwashing. Iya, kita peralihan ya. Jadi ada yang pebisnis batubara sekarang lagi bikin apa gitu yang terkait dengan transisi energi. Nah, sebenarnya mereka ini menjadi semacam tantangan terbesar kita atau mungkin lebih ke politik negaranya sebenarnya. Kalau kita ngomongin soal peluang kita ya untuk melakukan transisi energi ini di sektor ketenaga listrikan ini. Ya, ini cara pandang juga menentukan ya, kita akan melihatnya kayak gimana gitu. Kalau melihat dari sistem ekonomi politik kita dari Orba sampai sekarang, itu kan kelihatan bahwa kita emang di-driven sama beberapa pemain kecil sebenarnya yang kemudian menguasai sumber daya gitu kan, dan menguasai pasar juga gitu. Dan itu kan tidak berubah sampai sekarang. Jadi sistem ekonomi politiknya sebenarnya tidak berubah, mengarah ke tetap di oligarki kayak gitu. Dan yang perlu dilihat sebenarnya adalah dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kan proses pengambilan keputusan itu kan di ujung, tapi kan sebelumnya juga ada penentuan mekanisme kan, siapa yang menjadi pemain, bagaimana pemain itu bisa menang dan seterusnya. Dan itu ada di pemilihan umum kayak gitu. Dan kita bisa melihat sebenarnya bagaimana uang tambang gitu bahasa gampangnya, atau uang yang berasal dari eksploitasi terhadap sumber daya alam itu bisa dikatakan mayoritas gitu, itu ngebiayain lah proses-proses pemilihan umum kayak gitu, sehingga orang yang menangnya pun sebenarnya adalah orang yang dia punya kepentingan untuk menutupi itu. Ini hal yang sebenarnya lumrah terjadi juga di Amerika juga sama kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dilihat ya harus diselesaikan dulu dalam proses di awal sebenarnya, dan memutus keterhubungan antara bisnis kotor itu dengan proses pengambilan keputusan kebijakan publik kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan semua orang baik jadi menang, gitu kan, jadi DPR misalnya atau jadi presiden, atau memperkuat posisi publik sebenarnya kayak gitu. Nah, di dalam transisi energi juga kelihatan kan ini pasti duitnya gede kan, nggak ada saya kira transisi energi dengan uang yang kecil memakai teknologi baru misalnya. Dan problem Indonesia lain selain duit gitu kan, juga nggak ada teknologinya nggak ada. Teknologinya kita harus impor juga, tapi kita so-soan TKDN gitu kan. Itu kan jadi ada hal ya, orang kemudian menganggap bahwa kita ingin ada TKDN itu supaya melindungi manufaktur di Indonesia. Tapi siapa manufakturnya?
sedikit kayak gitu loh. Ada Dan tidak teknologinya ya? ada tidak, kemudian apakah itu bisa kompetisi atau enggak gitu. Iya. Jangan-jangan kemudian dengan nasionalisme yang kuat itu, kemudian kita memakai misalnya fotovoltaik yang buatan dalam negeri memang, tapi tidak efisien gitu Oke. kan, tidak Malah tidak lebih baik mahal ya? dan kemudian jatuhnya lebih mahal Lebih gitu, mahal. sehingga kemudian kita tidak bisa menikmati listrik yang murah dan affordable kayak gitu. Nah ini tadi dari aspek politik tadi. Ini saya minta pandangan Mas Mumu ini juga terkait dengan, saya baru baca tuh Prolegnas Prioritas 2025. Ya. Itu ada RUU Perubahan Iklim. Masuk tuh RUU Perubahan Iklim. Ya. Yang kedua itu ada RUU tentang yang terkait dengan transisi energi juga selain Minerba itu EBT ya. Nah itu kan sebenarnya kalau kita baca nih judulnya bagus ini. Jadi kerangka hukumnya mau diperkuat ya. Selain sektor bisnis ini lingkungannya mau diperhatiin. Gimana nih melihatnya? Ini enggak, kalau saya kira-kira itu bagus gak ya secara politik ya, politik legislasinya? Kalau politik hukum ya bagus-bagus aja sih sebenarnya. Tapi kalau saya sih kayaknya melihatnya gini, Indonesia itu udah kebanyakan sebenarnya regulasi ya kayak gitu. Kita udah terlalu, dan kita selalu ke perangkap gitu, terangkap untuk menyelesaikan semuanya. Kalau ada ya harus ada peraturannya, harus ada peraturan. Kita tidak pernah kemudian melihat bagaimana kemudian memanfaatkan kebijakan yang ada kayak gitu. Misalnya ini tidak menentang gitu. Kalaupun ada itu akan jadi misalnya dalam posisi yang tidak seimbang sekarang kan timbangannya, ketika ada RUU Undang-Undang Perubahan Iklim dan Undang-Undang EBT itu akan menjadi lebih seimbang sebenarnya. Level playing field-nya dengan fossil fuel kan kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang kita harapkannya kan sebenarnya. Ketika kemudian undang-undang itu hadir, regulasi itu kemudian merubah cara bermainnya gitu. Itu kan yang diharapkan sebenarnya. Tapi kita harus ingat dulu yang awalnya itu kan, pemain yang ada dalam EBT yang berpengaruh itu adalah orang yang memang dia tidak punya kepentingan jangka panjang kalau saya lihatnya kayak gitu. Mereka hanya mengambil keputusan pendek untuk mendapatkan gain yang juga pendek kayak gitu. Keuntungannya pendek. Jadi nggak mikir ini akan apakah misalnya gini. Sekarang kita transisi energi lewat ingin membangun pabrik baterai. Nggak ada kan pabrik baterainya. Pada awalnya hilirisasi nikel kan sebenarnya ingin membangun baterai. Tapi nggak ada. Inginnya menjadi EV. EV-nya juga semuanya adalah impor. Kayak gitu. Tapi nggak ada misalnya kitab putih atau kitab biru kayak gitu yang kemudian melihat bahwa dehilirisasi ini akan membangun manufaktur di sektor pembuatan baterai. Kan nggak ada. Saya belum melihat kayak gitu. Mungkin diomongkan tapi tidak kelihatan dalam kebijakan yang ada. Yang ada adalah gali dan keruk, bahasanya Jatam kan. Ambil kemudian dikirim ke Amerika, dikirim ke China kayak gitu. Kemudian balik lagi impor ke kita dalam bentuk baterai gitu. Jadi apa kemudian hilirisasi yang dilakukan hampir 8 tahun terakhir ini terhadap pembangunan manufaktur yang sebenarnya kalau kita ngomongin soal transisi energi ini diperlukan gitu untuk supaya kita bisa mendapatkan bahan-bahan untuk melakukan transisi energi menjadi lebih murah, dekat kayak gitu. Nah itu kan asumsinya kan kayak gitu. Itu kan nggak kejadian kayak gitu. Jadi kalaupun EBT dan perubahan iklim itu merubah cara permainan itu akan menarik sekali, tapi ini kan tidak bermain di vakum kayak gitu. Ada pemainnya, ada kebijakan ekonomi politik yang tidak terlalu membuka ruang terhadap tumbuhnya entrepreneur baik di Indonesia kayak gitu. Itu nggak ada sama sekali kayak gitu. Itu masalahnya A yang diselesaikan B gitu loh. Itu yang saya takutnya seperti itu ya. Coba lihat teman-teman yang punya entrepreneur misalnya lulusan ITB, lulusan UGM misalnya ngobrolin kayak gitu. Apa sih yang paling membuat mereka tidak bisa berkembang? Anda bayangkan gitu kan. Ketika 98 tahun 2008 ada resesi ekonomi. Yang kan kita semua memberikan penghargaan, UMKM bertahan dan seterusnya. Tapi tahun 98, tahun 2008 sampai sekarang ada nggak UMKM yang kemudian jadi pemain besar di Indonesia? Nggak ada kan? Nah, coba lihat. Itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Itu akan terjadi juga di manufaktur, di industri transisi energi kayak gitu. Dan kalau kita lihat ininya juga mungkin bisa dilihat dari ini ya. Seperti Gagap ya, kayak penggunaan kendaraan listrik. Jadi subsidinya itu untuk membeli kendaraan listrik. Jadi
seperti apa ya? Ya udah nanti itu Itu diimpor lagi ya. ya betul, dan itu hanya untuk menguntungkan beberapa orang sebenarnya. Dan itu terkait dengan beberapa politisi, beberapa menteri waktu itu yang terkait dengan kendaraan listrik. Nah, ini kita ke riset TI-nya. Nah, ini kan kita memang berusaha melihat sebenarnya potensi korupsi dalam proses pengembangan energi listrik dengan EBT ini, kira-kira potensi korupsinya seperti apa? Nah, ini mungkin dalam beberapa temuan yang itu cukup banyak ya, saya lihat ya, ada cukup banyak. Nah, ini karena mungkin mau umum dulu sebenarnya. Nah, kira-kira kalau saya mau mungkin yang utama saja. Jadi kira-kira yang paling krusial, risikonya paling besar yang mana? Jadi yang menghambat kita untuk menjalankan transisi energi ini. Ya, kalau dipilah-pilah sebenarnya semuanya. Semuanya, gitu kan. Tapi maksud saya gini, saya akan narik dulu ke belakang gitu. Biar ada hubungannya dengan tadi yang diomongin gitu. Karena kan manufaktur kita nggak jalan, kemudian subsidinya salah arah gitu kan. Terus kemudian eksploitasi terhadap sumber daya alam yang penting untuk transisi energi, gebiah-uyah seenaknya saja tanpa ada ini, itu terjadi karena apa sih? Kayak gitu. Kan ada banyak faktor gitu. Dan kami melihat, misalnya di TII kan melihat bahwa ini ada proses korupsi kayak gitu. Dan itu menghambat sebenarnya di segala hal yang lain, proses untuk melakukan transisi ekonomi ke arah yang lebih egaliter misalnya. Kayak gitu. Jadi ada faktor korupsi itu yang menghambat misalnya investasi bersih masuk ke Indonesia. Itu juga salah satu faktor, dan itu dikeluhkan juga tidak hanya oleh pengusaha luar, tapi juga oleh internal di Indonesia sendiri, entrepreneur di Indonesia. Pengusaha lokal yang mau masuk yang tadi yang saya sebutkan, dari ketika ada krisis ekonomi kita, UKM menjadi andalan, tapi setelah itu nggak ada UMKM yang kemudian menjadi pemain baru kayak gitu. Kecuali beberapa hal yang nempel, John Lynn dan seterusnya. Kalau sebutin nama ya, beberapa hal dulu perusahaan kecil kemudian jadi menguat karena dia nempel dengan kekuasaan. Itu mungkin satu-satunya cara di Indonesia supaya UMKM bisa membesar kayak gitu. Nah, korupsi ini faktor yang kemudian lurking gitu. Jadi ada di mana-mana kayak gitu. Dan Indonesia kan emang entah kenapa gitu, kita tidak pernah bisa meningkatkan indeks korupsi kita, kebaikan kita, walaupun kita udah ada KPK, udah ada regulasi ngobrolin ini, tapi kayaknya tidak pernah naik kayak gitu. Nah, dalam transisi energi juga akan menghadapi hal yang sama gitu. Dan ketika kita melakukan riset transisi energi, banyak yang mencibir juga gitu. Ngapain sih kita ngomongin korupsi? Wong transisi energinya belum ada. Saya mah kan enggak, transisi energi sedang terjadi kayak gitu. Yang itu juga akan dilakukan oleh Prabowo kan dengan swasembada energi dan yang menyebutnya kan dengan biofuel misalnya. Tapi itu menjadi sah untuk ngobrolin soal korupsi gitu, pencegahannya gitu dalam soal yang transisi energi. Karena kalau kita tidak menyelesaikan korupsinya gitu, maka yang akan hadir ini ya kita menghadapi orang yang sama, barang yang sama, cara bermain yang sama gitu. Tidak ada perubahan apapun terhadap itu. Kayak gitu. Dan itu akan setback banget kitanya. Kita udah kalah sama Cina pasti ya, udah kalah sama Korsel, udah. Nah, sekarang kita mungkin akan kalah sama Vietnam kayak gitu dalam melakukan transisi energi, khusus di sisi itu ya. Dan itu aneh menurut saya, karena Vietnam juga menghadapi korupsi juga sama kayak gitu, karena mereka sistemnya lebih diktatorship, maka sebenarnya lebih banyak membuat peluang terjadinya konflik kepentingan, tidak korupsi, tapi kok mereka bisa gitu. Nah, udah sampai ke Indonesia ya. Nah, Indonesia nggak bisa gitu melakukan itu gitu. Taksinya udah nyampe Indonesia. Iya, taksinya udah bisa. Penmo ya. Jadi maksud saya, kita itu udah korupsinya tinggi, tapi tidak bisa memelihara beberapa orang supaya menjadi kebanggaan Indonesia kayak gitu. Itu juga tidak bisa gitu, karena tiap 5 tahun berubah terus polanya dan seterusnya kayak gitu. Nah, dalam yang kami lihat listrik awalnya kan sebenarnya kita ingin melihat pembangkitan listrik doang, gitu. Karena kan ini kita lihat secara global, Indonesia memang untuk emisi yang keluar dari energi kan masih lebih kecil daripada LULUCF, daripada yang penebangan pohon, deforestasi ya gitu sebenarnya. Tapi kan diprediksi dalam 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, dia akan menjadi surplus, dia akan menjadi penghasil banyak kayak gitu. Dan kita harus antisipasi dari sekarang kan dalam melakukan transisi energi gitu. Nah, ini ada banyak problem sebenarnya yang kami lihat dalam untuk supaya kita bisa menghasilkan level playing field yang bagus kayak gitu untuk ke sana. Jadi yang
apa ya, kalau ngobrolin sebenarnya dari sisi regulasinya juga kurang bagus ya ini dalam ketenaga kerjaannya itu. Oke. Dan itu diakui oleh Maksudnya perwakilan regulasi terkait dengan dalam ketenaga listrikannya gitu. Oke. Jadi ada banyak sebenarnya tidak hanya dalam regulasinya yang mengatur tata caranya, tapi juga faktor pendukungnya. Misalnya pengaturan soal konflik kepentingan tidak ada. Terus kemudian ada kebijakan tahun 2016 itu yang memberi keleluasaan luas sekali kepada pejabat yang ada hubungannya dengan ketenaga listrikan, termasuk PLN, untuk melaksanakan banyak hal sekali yang itu punya potensi untuk menjadi korupsi kayak gitu. Jadi dan terutama misalnya dalam pengadaan tanah gitu, itu banyak sekali loophole-nya di situ. Termasuk juga misalnya bypassing proses ya. Jadi harusnya dengan tender, kemudian dia hanya boleh dilakukan dengan penunjukan. langsung. Jadi ada dua regulasi ya, 2016, kemudian ada tahun 2022, itu juga ada Perpres dua-duanya. Itu EBT itu memang kayak diistimewakan kayak gitu. Kayak jadi PSN lah ya. Diistimewakan, ada banyak keistimewaan di situ, financial, kemudian regulasi hukumnya juga dipermudah gitu. Tapi kalau dilihat dari situ kayak tidak membaca problem utama yang ada di Indonesianya gitu. Jadi kan kita kan ketika pejabatnya tidak bisa dipercaya ya kayak gitu, kok malah dikasih kekeleluasaan lebih besar, benar nggak? Jadi harusnya kan diberi diskresinya terlalu besar. Betul, gitu. Diskresinya terlalu besar untuk menghadapi persoalan yang memang tidak jelas. Oke, kalau pejabatnya memang bisa kita percaya, boleh kita kasih diskresi kan? Karena mungkin untuk supaya transisi energinya lebih baik, kemudian kita bisa harus riding the wave kayak gitulah, keputusan-keputusan. Tapi karena kita skor korupsinya tinggi, ketika pejabat dikasih keleluasaan untuk memanfaatkan kewenangannya, malah itu potensial gitu. Karena ada dua hal yang tidak kemudian diatur kuat kalau kita mau, misalnya supaya pejabatnya lebih bisa mengambil keputusan. Pejabat ini bukan hanya pejabat di BUMN ya, pejabat di negara, tapi juga BUMN misalnya. Karena kan sekarang ada ketakutan, kalau ngambil keputusan ini nanti jadi korupsi dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalnya boleh kemudian dia punya diskresi bagus, tapi dua hal harus diatur banget dong gitu. Diatur keras konflik kepentingan sama mengatur soal perdagangan pengaruh. Itu dua hal itu menurut saya agak perdagangan pengaruh dan nggak ada aturannya. Tidak diatur sama sekali. Kalau konflik kepentingan diatur. Karena itu kan keharusan dari Dirjen Pan RB sebenarnya. Ini gitu. Aturan dari kementerian. Jadi setiap kementerian harus punya peraturan sendiri. Tapi masing-masing departemen itu mengatur berbeda soal, bahkan dalam definisinya itu beda-beda. Cara melaksanakannya, cara menangani konflik kepentingan beda-beda gitu. Yang paling kelihatan itu adalah menyamakan semua pejabat, semua PSN, semua PNS itu sama dalam konflik kepentingan gitu. Jadi asumsinya adalah konflik kepentingan itu diatur untuk ngatur yang kroco sebenarnya. Kasubdit kayak gitu. Ya iyalah kan, karena pengawasannya oleh atasannya kan. Tapi kalau kepentingannya menteri, konflik kepentingannya menteri, keputus peraturan itu yang ada di semua departemen itu nggak akan kuat gitu. Menterinya punya juga, kepentingan, punya atau usaha terkait EBT juga. Ya, atau bukan menterinya, misalnya kayak menghalangi menteri untuk, ya pasti dia akan gini ya. Ini kan soal trust ya, menterinya. Pasti dia akan mengambil orang yang second dan yang percaya dengan trust dia. Wajar, ya kan? Wajar. Yang problem adalah proses untuk mengambil orang sebagai bagian darinya itu tidak transparan, terus tidak akuntabel. Kita tidak bisa mempertanyakan itu gitu. Kayak prosesnya itu adalah diskresinya menteri. Enggak gitu. Karena dia dibayar oleh pajak kita. Seharusnya kemudian menteri juga mendengarkan aspirasi masyarakat gitu. Nah, itu yang jadi problem gitu di kita gitu. Nah, jadi kalau di ketenaga listrikan yang dikaji teman-teman itu berarti regulasinya yang terkait dengan listrik saja, atau misalnya kalau listrik kan berarti kan ada PLN, ada Kementerian BUMN kan. Nah, tentu nanti ada kaitannya juga dengan beberapa kementerian ya, kayak agraria, apalagi ya, misalnya kalau terkait dengan mungkin KKP juga dan lain-lain itu yang terkait dengan laut gitu ya, atau perairan gitu. Nah, itu kan berarti kan harus sama nih cara ngaturnya. Nah, berarti teman-teman ini
dia ngaturnya beda-beda ya. Ya untuk hal yang ada hubungannya dengan anti korupsi ya, Anti korupsi. itu harusnya ada harmonisasi bahasanya gitu kalau bahasa. Dan untuk yang spesifik ngobrolin regulasinya juga, itu juga masih ada perbedaan gitu. Terutama misalnya dalam soal dalam proses perizinan kayak gitu. Jadi harusnya ini temuan BPK kayak gitu yang menunjukkan bahwa misalnya gini, kan sekarang semuanya harus OSS benar. OSS RBK itu semuanya harus masuk ke BKPM sebenarnya, semua masuk. Oke, semuanya udah di situ. Udah walaupun gitu kemudian Dirjen SDM juga punya sistemnya sendiri. Tapi sistem itu dulu satu-satu jalan masing-masing. Tapi kemarin dikonfirmasi oleh pejabat itu sekarang sudah terintegrasi. Walaupun istilahnya 2 jalur tapi mirroring lah gampangnya kayak gitu. Oke, pas masuknya iya. Tapi temuan BPK menunjukkan di ujungnya enggak nih. Nah ini yang kita temukan lagi nih. Di pengawasannya ternyata untuk mengawasi misalnya BKPM kan ada banyak yang komitmen juga. Karena kan misalnya kalau dengan UCK kan dipermudah ya untuk melakukan perizinan lingkungan hidup kan dipermudah. Jadi cuma komitmen aja. Kemudian dia bisa jalan langsung ke lapangan kayak gitu kan. AMDAL bisa menyusul. Nah, di sisi itu oke, ada sinkronisasi, tapi di sisi pengawasannya enggak. Dan kita melihat bahwa ini sisi yang jelek. Ini pengawasan di proses perizinannya. Okay. Jadi maksud saya, jadi ketika kan ada komitmen itu kan harus dibaca oleh komitmennya sama dengan persyaratan. Nah itu kan harus dibaca, lihat. Oke, dalam tahun pertama apakah sudah turun uangnya? Ya kan? Apakah sudah dibangun pabriknya? Gampangnya lah kayak gitu. Apakah pabriknya udah dibangun? Udah sejauh mana kayak gitu? Nah proses itu yang pengawasan itu dilakukan karena itu ada aspek teknis. Sebenarnya dilakukan oleh tetap 2 pihak, satu BKPM, satu Dirjen, dan semuanya masih membutuhkan ada pertemuan dengan orang. Kita tahu ya di Indonesia kalau kemudian yang sifatnya pengawasan itu membuka peluang sebenarnya terjadinya korupsi. Harus tetap turun ya. Kayak gitu. Nggak ada masalah di sisi itunya, tapi yang problemnya adalah ketika untuk proses permohonan perizinannya terbuka, tapi pengawasannya kita nggak pernah tahu. Kita kan nggak pernah tahu berapa izin yang kemudian sedang diawasi. Nggak ada partisipasi masyarakat di situ, nggak ada transparansinya gitu. Dan temuan BPK itu nunjukin bahwa beda-beda ternyata. Jadi misalnya si A sudah melakukan apa dan kemudian ada teguran misalnya, itu nggak nyampe di sistemnya si Dirjen yang punya teknis, ya kan, di SDM. Begitupun teknis kemudian Dirjen teknis kemudian melakukan pengawasan sendiri terhadap izinnya kan, izin yang dikeluarkannya. Itu baru tidak masuk. Itu baru di SDM ya. Belum yang lain-lain. Itu tidak masuk ke sistemnya sini gitu. Jadi makanya gimana kita bisa percaya kalau bahasanya BPK. Gitu. Jadi bukan bahasanya kami. Itu bagaimana kita bisa percaya data itu kalau kemudian kalian tidak sinkron kayak gitu. Itu sinkron di sisi, berarti kan regulasinya harus disinkronkan dong dalam proses itu. Dan kita tahu sendiri bahwa kita lihat deh di instansi apapun di pemerintah, instansi yang paling di pojokan tidak pernah diperhatikan itu kan pengawasan. Iya kan? Jumlahnya pasti sedikit, uangnya nggak ada. Tempat buangan katanya. Tempat buangan, ya kan? Maksud saya dia harus melakukan kunjungan lapangan misalnya. Itu berapa kali sih dia harus dengan uangnya sendiri? Kalau ini di Dirjen Energi ya, Minerba misalnya. Kalau saya di Kehutanan yang saya tahu itu lebih parah kayak gitu proses pengawasannya itu oleh itu karena dibayari ternyata. Jadi saya mengawasi orang yang ngebayari saya untuk ngawasin. Ya kalau auditor mungkin ada kode etik. Kita kode etiknya di pemerintah yang kemudian clear. Kalau dia salah auditor kan bisa di-degrade, ada sistem macam lah. Di sini kan nggak ada. Saya ngawasin, datang ke lapangan terus dibuatin berita acara doang udah. Terus hasilnya apa? Apakah itu punya pengaruh dalam proses pengambilan keputusan ketika selanjutnya, itu kita nggak tahu. Nah ini kan tadi udah ngomongin soal konflik kepentingan, ngomongin soal pengawasan. Selain itu ada tidak yang menjadi problem utama lagi nih di dalam riset ini? Selain 2 hal tadi. Itu kan regulasi, kemudian dalam perizinan kan. Itu sekarang di ini pengadaan barang dan jasa. Itu PBJ itu maksudnya apa PBJ ini? itu pembangkitan listrik. Kayak gitu. Pembuatan pabrik ininya, pembangkitnya ya? Ya. Gitu. Jadi kita memang kan kalau usaha pengadaan listrik itu kan ada
ada 4 lah ya kayak gitu. Ini sorry, biar clear ya. Ini usaha pembangkitan berarti. Ya. Kita bikin PLTS misalnya kita ya, oke. betul. Kita bikin oke. Ya, jadi di sisi itunya yang kita lihatnya ya, dan itu juga apa namanya, ada banyak yang harus diperbaiki kayak gitu untuk apa namanya mekanismenya. Kalau yang sekarang gimana? Misalnya kemarin kan Prabowo tuh meresmikan proyeknya Jokowi ya, 26 pembangkit listrik ya, macam-macam, ada PLTU juga ternyata, beberapa itu ada PLTU. Nah maksudnya itu ya, jadi pengadaan itu yang bikin swasta kan sebenarnya, swasta. Betul. Dan itu penunjukan langsung atau? Saya belum tahu ya yang soal itunya ya. Okay. Apakah dalam karena kan kalau lihat dari sekarang EBT bisa ditunjuk langsung atau di apa namanya penunjukan langsung dan pemilihan langsung. Kalau EBT gitu. Di regulasinya memang dibolehkan tahun 2022 itu. Kayak gitu itu yang kemudian sebenarnya boleh dilakukan untuk mempercepat proses. Kan kita bahasa Jokowi kan percepatan. Boleh dilakukan tapi dong cara mainnya diperbaiki dong kayak gitu. Contohnya gimana? Salah satunya adalah gini. Pemilihan langsung itu tidak ada proses DTS ya. Apa namanya? Istilahnya tuh kayak ada penyaringan dulu bahasanya. Mungkin tetap harus diseleksi ya. Jadi gini. Seleksinya itu secara tidak langsung kalau saya lihat kan karena harusnya tender ya. Kalau tender kan jadi PLN itu tiap tahun dia selalu kayak ngebuka pintunya. Oke, siapa yang mau bikin pembangkit gitu ya? Siapa orang yang punya kapabilitas untuk bangun transmisi, bangun transmisi, bangun listrik, bangun pembangkit, mau jual beli gitu, dimasukin gitu. Nah, kemudian dia akan menyaring si PLN itu. Oke, masuk dalam daftar itu. Tetap harus dipilih ya dari yang mendaftar itu ini, ya. Kemudian nanti kalau pemilihan langsung menteri punya pengaruh di sini kan. Dan itu secara regulasi berbeda. Jadi kalau pemilih sifatnya adalah penunjukan langsung, menteri punya hak untuk menentukan dan itu. Yang ya. Sistem ini bisa di bypassing sama menteri. Dia bisa nunjuk siapapun akhirnya kan. Idealnya gimana? Harusnya gimana kalau yang kayak gini? Karena ini sangat teknis sekali. Tapi kalau lihatnya ya kalau kami melihatnya sistem yang penyaringannya ini diperbaiki. Kemudian dibuat transparan bagi orang untuk melihat. Jadi misalnya kayak gini. Sekarang karena transisi energi ini kan disebut dengan infant industry. Jadi industri bayi gitu. Dan dalam industri bayi yang paling jago, yang paling punya duit itu pasti akan melakukan monopoli secara tidak langsung. Ya kan? Nah, transmisi sehingga saya itu kalau lihatin deh, kalau transmisi lihatin itunya, gardunya. Itu mungkin hanya 1-2 pemainnya terbatas. 1-2 pemain. Karena ini memang monopoli secara tidak langsung. Dan itu penunjukan langsung. Dan transisi energi juga memungkinkan itu terjadi. Sehingga kalaupun misalnya ada banyak orang yang mendaftarkan diri untuk masuk dalam daftar tetapnya si PLN untuk jadi orang yang kemudian dia bisa jadi vendor, dia bisa ikut dalam PBJ, maka ini dibuat transparan kayak gitu. Jadi orang bisa melihat emang pas nggak kapabilitasnya kayak gitu. Termasuk afiliasi politik, kepemilikan gitu ya. Karena gini, untuk soal itu sebenarnya sudah agak diperbaiki ya dengan sistemnya OSS. Jadi harus memberikan daftar beneficial ownership. Itu kalau benar yang di store ya. Kita nggak tahu. Kita ngomong formalitas dulu. Ya kan? Yang penting dia lapor lah pokoknya. Ada namanya ya. Dan kita kan bisa ini juga menilai juga apakah itu seluruhnya sudah dilakukan. Aku kok agak yakin nggak gitu. Terus kemudian kita harus menilai apakah benar sesuainya, itu pertanyaan lain. Tapi bahwa dia seharusnya mencantumkan daftar beneficial ownership ketika ingin mengajukan izin izin usaha pengadaan tenaga listrik, itu satu hal yang kemudian kita bisa ada yang bagus di situ. Nah, itu hal yang bisa sebenarnya diperkuat sebenarnya untuk melihat itu. Nah, tapi kan yang nggak ada itu adalah daftar ini dengan daftar DTS ini, daftar tetapnya itu tidak nyambung gitu, nggak ada gitu. Jadi harusnya kan dibuka gitu. Misalnya ada kemudian ada penunjukan langsung, pemilihan langsung deh. Pemilihan langsung harus ada proses ini kalau pemilihan langsung harus ada ke DTS dulu. Jadi hanya orang yang ada di sini yang bisa kemudian dipilih secara langsung. Tidak bisa kalau penunjukan menteri bisa seenak. Tapi kalau ini dia harus ke sini. Ada proses pendahuluan yang dilakukan oleh PLN ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat kayak gitu.
apakah itu capable, apakah memang tidak ada konflik kepentingan atau enggak. Nah, Kayak sorry gitu ini aku awam ya soal apa? Jadi selama ini kalau misalnya mau bangun PLTS, mau bikin PLTU, mau bikin apa, itu keputusannya itu murni di PLN-nya atau juga melibatkan kayak kementerian lain ya. Misalnya BUMN berarti kan BUMN ya salah satunya ya. Terus SDM. Itu terkait tidak maksudnya secara kewenangan apakah itu murni kalau PLN kan berarti kan keputusan direkturnya lah ya bahwa dia akan milih si A si B. Itu sekarang gimana? Apakah memang lebih di PLN atau memang melibatkan yang kementerian-kementerian teknis di belakang ini? Negara paling kuat, pemerintah sebenarnya paling pemerintah kuat. Ya. Karena misalnya dia ngeluarin RUPTL itu kan, RUPTL itu kan sebenarnya disusun oleh banyak instansi. PLN. Sebenarnya disusun oleh PLN, tapi kan harus disetujui oleh menteri. Dan itu menteri? Dan itu SDM. Dan bahkan sekarang kalau dalam aturan EBT, kalau dalam EBT RUPTL-nya itu tidak hanya dilihat oleh menteri SDM, tapi juga menteri BUMN dan menteri keuangan. Menteri Keuangan. Jadi sebenarnya udah lebih udah lebih rigid kayak gitu RUPTL-nya. Nah, RUPTL ini yang menentukan bisnis kelistrikan di Indonesia sebenarnya. Yang salahnya kita melihat adalah RUPTL ini hanya PLN. Enggak ya. Karena ada yang namanya pemilik wilayah usaha. Dan pemilik wilayah usaha itu data terakhir yang kami punya itu tahun 2021 ya. 2021 dia jumlahnya sekitar 155 gitu kan. 155 atau 5. Dan itu adalah mereka yang punya wilayah satu, mereka harus punya RUPTL. Dan itu harus ada persetujuan menteri. Jadi yang kuat itu ada di menteri tetap. Ini DPR dilibatkan nggak yang kayak gini ini? Nggak ya. Jadi komisi-komisi energi gitu-gitu yang di DPR itu tidak ikut ya menentukan ini. Nggak ada. Tapi korupsinya ada. Tapi korupsinya ada masalahnya. Itu saya ingat ada kasus korupsi pembangunan PLTU tapi kalau PLTS juga ada. Ya, PLTS itu yang di itu Papua. orang Golkar itu yang apa? Idrus Marham gitu kan. Ya, Idrus Marham PLTU. Nah, ya. Nah, itu kan ada orang ininya, maksudnya di luar Ya, dia itu yang disebut sebagai perdagangan pengaruh karena proses untuk menentukan perencanaan ketegangan listriknya itu dibicarakan bareng. Ketika RDP antara menteri dengan komisi yang ngobrol soal listrik, komisi 6 kalau dulu. Sekarang nggak tahu komisi berapa, saya belum lihat. Nah, mereka yang akan ngomongin sebenarnya. Nah, ini ada satu kasus korupsi itu dari mainin supaya orang lobby dari Pemda supaya namanya dicantumkan, proyeknya dicantumkan dalam proyeknya itu. Yang tadi pertanyaan soal apakah kuatnya PLN atau enggak. PLN itu monopoli. Ya. Jadi sementara kebijakan ada di kementerian yang sifatnya adalah birokratik. PLN itu bukan birokrat. Dia itu adalah badan usaha. Dia yang paling tahu teknisnya, kemudian menyerahkan perencanaannya kepada birokrat. Itu udah nggak nyambung. Birokratnya belakangnya politisi. Iya, belakangnya politisi nggak jelas gitu. Kadang-kadang dia minta apa gitu. Walaupun PLN-nya juga harus diawasi ya. Tapi maksud saya ada banyak permainan di sini. Seharusnya ada di tengah tuh badan seperti di tata guna migas. Ini yang saya ngomongkan kemarin kan. Di sini juga saya ngomongin bahwa harus ada perubahan di struktur sistem kebijakan ketenagalistrikannya. Jadi harus ada badan di tengah yang dia adalah representasi dari pemerintah tapi memahami cara kerjanya badan usaha. Dan kemudian memperlakukan PLN itu sebagai badan usaha. Kalau nggak dia terlalu jomplang gitu ya. Dia sekarang punya punya informasi dalam tentang listrik ya hanya PLN. Sementara yang mengawasinya itu kan BUMN sama energi ya, SDM yang sifatnya adalah birokrat. Gitu. Jadi pengawasannya harusnya di ujung aja yang sifat ini, bukan day to day. Nah, ini menjadi problemnya adalah kemudian ketika PLN pinginnya A, pemerintah pinginnya A, kemudian ada konflik kepentingan yang sifatnya tertutup, ya kemudian bisa jalan akhirnya yang nggak jelasnya. Oke. Nah, ini riset ini juga bisa dibaca teman-teman ini lebih lengkap karena ini banyak sekali ya. Ada sekitar 100 halaman ya, kurang ya. Teman-teman bisa lihat di website TI untuk mengetahui secara lengkap hasil risetnya. Karena keterbatasan waktu, ini pertanyaan terakhir ini. Ini soal optimisme. Jadi ini kan kalaupun mau kita bilang ini kan 100 hari ini. Baru 100 hari ya. Kalau
Kalau Trump itu hari pertama dia langsung keluar dari Paris Aneh-aneh. Agreement. Nah ini 100 hari Prabowo, ini kita lihat gimana nih Mas mau melihat dari sisi struktur pemerintahan dulu deh. Itu kan udah ngomongin menterinya Tapi nih, tetap isunya di menteri-menteri transisi energi transisi ya. energi. Nah peluang kita untuk maju nih ya, atau bahkan mundur ini dengan struktur pemerintahan yang sekarang, dengan kabinet-kabinetnya, dengan kita juga baru lihat kemarin sebelum Prabowo dilantik malah ya, komisarisnya diganti, terus Ya. isinya ya tahulah ya, Ya. orang-orang yang mendukung sebelumnya, terus dan termasuk juga kementerian-kementerian yang terkait dengan ini. Nah ini kira-kira gimana? Optimis atau mundur nih? Maksudnya atau malah kita akan ya begini saja, artinya ya PLTU-nya tetap ada gitu ya, malah menambah gitu. Ya yang EBT-nya ya jalan juga ya, ada satu-satu lah gitu. Itu gimana Mas mau melihat optimisme atau kita jangan-jangan mundur lagi nih dengan pemerintahan kita 5 tahun ke depan nih? Ini harus optimis tapi di dasarnya sebenarnya yang problematik. Saya ngelihat dari sisi proses pengambilan keputusannya Pak Prabowo juga kan terlalu militeristik ya. Semua keputusan dan orang-orang yang dia angkatnya juga semuanya adalah militer ya. Itu problem juga. Kemarin ada Satgas Penertiban Kawasan Hutan misalnya. Dipimpin oleh Menhan. Itu aneh menurut saya. Tapi, belum pagar laut ya? Belum masalah yang lain. Belum deforestasi. Kemudian dia menyamakan antara hutan dengan kelapa sawit. Itu siapa yang ngasih bisikan sih? Ya aneh-aneh kayak gitu. Dan dari kelihatan kemarin juga kan muncul bahwa tidak konsisten Pak Prabowo. Ini 10 hari aja kan? Iya, 100 hari ini. 100 hari aja gitu. Melihat ke depannya gimana? Jadi Prabowo di negara Amerika yang di Chili, sehingga saya dia ngomongin bahwa dia akan melakukan transisi energi kayak gitu sampai 2020. Kemudian hasil ternyata dibantah sama anak buahnya yang lain, ternyata punya nggak sama gitu, nggak sinkron. Datanya beda gitu. Iya. Dan ini jadi problem juga bagi kedepannya kan, bagi pemerintahan ini. Dan kalau saya lihat dari Astacitanya gitu kan, dia kan emang nyebut dua hal yang terutama dalam waktu pidatonya. Prabowo kan pidatonya dia clear, dia akan against terhadap anti korupsi. Dia akan memberantas korupsi sampai ke Antartika gitu kan bahasa. Kemudian kedua juga dia akan mendorong swasembada pangan dan swasembada energi. Kayak gitu. Itu dua hal itu dia ngomongin terus menerus kayak gitu. Tapi yang energi ini belum kelihatan. Yang ada kan sekarang menambah jadi B40, B50 itu kan tergantung pada minyak itu kan menjadi biofuel lah gampangnya kayak gitu. Itu banyak orang juga tidak sreg dengan proses sawitnya itu kan, itu kan jadi plus sebenarnya. Lahannya dibuka, ngeluarin CO2, kemudian CO2 yang berasal dari fossil fuel dikurangi dengan memakai biofuel. Itu padahal kalau dihitung dari timbangan sebenarnya enggak mismatch kayak gitu. Jadi itu agak ini, dan saya tidak melihat dalam yang lain ya. Kalau tadi ya PLTU mungkin dibuat lagi di luar Jawa masih mungkin. Tapi kan Perpres 22 2022 itu udah membatasi sebenarnya. Kalau dia membangun yang baru maka dia harus ada komitmen untuk melakukan transisi. Jadi dia diganti. Dan yang paling clear adalah PLN tidak mau melakukan penghentian batubara. PLTU sama sekali ya. Sama sekali. Jadi dia inginnya pensiun secara alami. Karena dia melihat bahwa ini udah tua kok, nanti 2045 sehingga saya ini sendiri itu tidak akan diperpanjang gitu. Problemnya adalah ada Suryalaya yang malah diperpanjang terus gitu. Jadi kan udah sampai itu 80-an dia kan ada gitu. Tapi sampai sekarang dia masih running, tidak memakai teknologi terbaru juga untuk mengurangi esnya kayak gitu. Dan ada banyak yang lain yang sebenarnya dalam 10 tahun ke depan itu 5 tahun ke depan harusnya udah mulai ancang-ancang untuk melakukan pensiun ini, tapi tidak dilakukan. Jadi bahasanya kalau transisi energi tidak ada proses pengurangan terhadap penggunaan batu bara, itu omong kosong kalau saya. Dan kita harus melihat dari statistik sebenarnya, apakah yang diomongkan oleh PLN ketika ngomongin soal transisi energi itu dilakukan atau enggak. Jadi gini, kalau kita melihat step by step lah ya, kita tadi kekurangan uang, kekurangan juga political will. Jadi kita lihat langkah pendeknya, langkah bayinya apakah itu dilakukan atau enggak. PLN tuh ada keinginan untuk transisi energi, salah satunya adalah dengan co-firing. Co-firing dengan biomas. Perhatikan deh itu statistiknya PLN dalam 4 tahun terakhir kayak gitu. Seingat yang sejauh yang saya tahu itu angka
sumber energi dari biomasnya itu naik. Hmm. Kalau biomasnya naik berarti kan dia menggantikan Yang fungsinya lain ya. batu bara Iya, kan. Kalau co-firing. iya. Problemnya enggak. Batu bara yang naik, ininya juga biomasnya naik. naik gitu. Siapa yang bohong kan? Ini ya. Benar nggak? Iya. Padahal kita dalam kondisi kelebihan pasokan listrik. Iya kan? Iya. Seharusnya kan kalau biomasnya naik, ada co-firing, ini turun deh PLTU kayak ini gitu. turunin, Dan ya. itu nggak kejadian. Nggak kejadian. Jadi alangkah bayinya pun kita harus Tapi kayak itu bertanya. murni di PLN kalau itu. Kalau karena dia yang punya lebih gede kan, dia mungkin sekitar 80% konsumsi produksi dari situ. Itu satu hal. Yang kedua adalah pembangunan untuk PLTU di luar jaringan PLN itu diperbolehkan. Untuk PSN misalnya yang terjadi di Maluku nanti akan terjadi di Papua. Untuk smelter, untuk PSN itu boleh ngebangun PLTU sendiri. Sendiri. Dan itu tidak terintegrasi dengan itu. Dan itu problem nanti dengan pelaporan NDC itu di sisi ininya. Tapi di sisi yang lain itu juga memperlihatkan ketidaksinkronan kebijakan sebenarnya. Kalau dirimu ingin ada transisi energi, kok malah batu bara yang masih tetap dipakai gitu. Kenapa kemudian kita memakai PLT yang lain bukan U kayak gitu? Dan kenapa itu nggak didorong misalnya kayak gitu? Itu kan nggak ada. Jadi kita berhubungan lagi dengan yang kita omongkan di awal, sistem ekonomi yang memang tidak menguntungkan halayak banyak gitu. Jadi ini sistem ekonomi yang hanya dikongkrong gitu, dicengkram oleh beberapa orang saja yang tidak punya visi jangka panjang gitu. Nah, visinya hanya untuk supaya generasi keempatnya bisa hidup. Nah, berarti bisa nggak kalau dikaitkan sama dengan pemerintahan ini sekarang nih. Ini tadi kita ngomongin PLN-nya aja ya, maksudnya kebijakan di internalnya sepertinya agak kebijakannya PLN itu representasi dari kebijakannya pemerintah. Nah, berarti kan kita harus melihat di belakangnya itu ya. Jadi betul. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya tadi. Mas Mumu optimis tidak dengan orang-orang di belakang itu? Tentu ada kebijakan politik ya, ada menteri-menterinya yang tadi terkait. Kalau dalam kelihatan dari sekarang posisi sekarang berbohong kalau saya ngomong optimis. Dengan orang selalu boleh belan terbuka di sini kan. Jadi maksud saya cara pengambilan keputusan yang terlalu melek. Ini kan kita selalu di militer itu bagus dalam pengambilan keputusan cepat gitu. Enggak. Ada banyak orang yang saya dulu pernah ngebantu UKP 4 kayak gitu dan ada beberapa hal juga keputusannya kan untuk cepat kayak gitu. Ya udah kita pakai sistemnya militer gitu. Nggak jalan berkeputusan gitu. Karena 10 jadi 1 ke bawahnya gitu. Dan itu hal yang nggak ada yang akuntabel. Problemnya adalah jadi ketika dari 10 berubah menjadi 1 di lapangan itu nggak ada yang nanya. Beda dengan kalau itu sipil, ya kan 10 jadi 5 orang ada nanya, 5-nya kemana gitu. Tapi kalau di militer 10 itu tidak boleh dipertanyakan. 1. Siapa yang akan menjadi akuntabel itu? Pegawai militer? Tidak boleh dipertanyakan kalau itu. KPK nggak bisa masuk juga kan? Ya problem di situ menurut saya. Dan itu kalau kita memakai sistem itu, saya harus mengatakan bahwa kita nggak optimis dengan itu. Oke. Kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Mumu. Kayaknya karena keterbatasan waktu kita sudahi. Nanti teman-teman balik lagi teman-teman bisa baca di Riset TI ada di website kita dan riset-riset lain yang terkait dengan ini juga ada. Silahkan di laman www.ti.org.id. Terima kasih Mas Mumu. Kita ketemu sama-sama di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.